Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Siapa yang tadi yang kedukaan di kelompok kita? Pak Rizwan, Pak. Muhammad Rizwan Panjali. Di mana meninggal orang tuanya? Di Bangkai atau di? Mungkin dibanggai, Pak. Nggak ada yang satu kantor nih, teman yang di sini. Nggak ada. Ya ada, Pak. Oke. Sudah. Kita 10 orang, sekarang baru 9. Harusnya kita 10. Satu orang lagi siapa yang belum masuk ini? Sudah itu beliau, Pak, yang Muhammad Rizwan Panjali. Bukan kan kita kan 9. 10 kan? 10 berarti kan harusnya 10 orang dengan saya. Ini baru 9. Berarti ada kurang 1 yang belum masuk ini. Muhammad Rizwan Panjali, Pak. Krisman lebih tuh, Pak, belum hadir. Oh, Krisman. Tunggu, Pak. Krisman. Ya. Saya cek, Pak. Jadi sudah masuk di room besar belum dia? Sempat di monitor nggak tadi? 1. Belum ada di room besar juga dia. Siapa? Krisman Labito. Krisman Labito belum hadir. Oh ya, ada di room besar dia. Saya sedang hubungi, Pak. Oke, sudah. Baik, kita teruskan lagi. Kita pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah bahas tentang sejarah Indonesia sampai Indonesia merdeka. Kemudian kita membahas setelah merdeka apa yang akan dikerjakan. Nah, kita sudah bahas beberapa lembaga-lembaga negara sudah. Nah, sekarang kita bicara kekiniannya yang sekarang terjadi. Nah, apa yang terjadi sekarang ternyata tantangan kita yang utama dalam membangun bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa kemarin tujuan nasional kita? Di pembukaan Undang-Undang Dasar bunyinya? Siapa yang masih ingat kemarin ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar tiap upacara disebut ya, lewat saja ya. Ya, saya review dulu yang kemarin ya. Apa tujuan nasional kita? Ada yang ingat? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, terus Untuk memajukan kesejahteraan umum, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kalau tujuan nasional kita kan. Nah, yang cita-citanya dulu itu sebelum merdeka kan cita-cita Indonesia itu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu yang mau dicapai. Jadi tujuan akhirnya adalah adil dan makmur. Itu kan kalau nggak salah ya kemarin kita sudah bahas itu kan. Nah, untuk mewujudkan cita-cita nasional dan mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa ini ternyata sekarang banyak sekali hambatannya. Di modul tentang isu analisis isu kontemporer sudah dibaca. Sudah dibaca belum? Ya. Belum juga. Mestinya sudah dibaca duluan supaya diskusinya enak gitu. Jadi saya nggak ngajari. Itu sambil dibaca ya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi bangsa kita sekarang yang terkini. Apa saja yang disebutkan di situ? Kekiniannya, tantangan terkininya. Kita diperhadapkan dengan yang namanya globalisasi. Apa ciri globalisasi? Transparansi, kemudian digital, teknologi informasi yang cepat sekali, informasi yang sangat cepat, kemudian keterbukaan, transparansi, keterbukaan, kemudian harus pertanggungjawaban satunya, akuntabilitas. Jadi semua orang sekarang menuntut itu, maunya cepat semua. Jadi kalau ada terjadi sesuatu di satu tempat, maunya kita itu berlomba-lomba ingin cari. Itu ciri khas. Benar nggak? Kita sudah masuk ke kondisi seperti itu nggak? Kita rasanya takut ketinggalan informasi. Sehingga sekarang berkembang yang namanya sosial media.
Sosial media adalah ya untuk pergaulan sosial yang justru itu lebih cepat daripada televisi sekarang. Televisi itu kalau dia mau mengumumkan berita itu nunggu jadwal berita. Meskipun sekarang ada breaking news ya, breaking news itu yang nggak terjadwal. Begitu ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada breaking news. Kok dulu kan sebelum ada breaking news maka ada jadwalnya berita itu jam 6 sore misalnya. Jadi kalau belum jadwalnya ya belum diumumkan, belum dikabarkan berita. Beda dengan sosmed. Terjadi sekarang di Bangkai ada apa? Kemudian si Krisman misalnya sempat memvideokan, enak aja cuman langsung aja share ke grupnya. Grupnya juga share lagi semua sehingga semakin tidak terbatas ini jadwalnya kapan ini siapa yang mempertanggungjawabkan sudah semakin nggak terbatas. Nah, termasuk jangan-jangan kita juga pernah dapat berita dari grup bahwa oh ini ada terjadi begini. Kita pun tidak konfirmasi juga kayak share juga ke grup yang lain lagi. Jangan-jangan juga begitu. Nah, beberapa berita yang kita share, yang kita kirim ke teman lain, ada yang benar, ada yang tidak. Yang tidak benar itulah yang disebut dengan apa? Berita yang menyebar tapi tidak benar itu. Hoax. Nah, sekarang lagi itulah hoax. Hoax sekarang harus kita tanggapi. Kalau dulu hoax itu sudah kesampingkan saja karena itu tidak benar, nggak usah ditanggapi. Tapi ternyata negara kita, daerah kita, wilayah kita pernah terjadi kekacauan yang luar biasa hanya gara-gara hoax. Pernah dengar kan berita itu? Di mana itu? Pemicunya adalah hoax. Kacauan, kerusuhan sosial yang sangat luar biasa. Belum lama ini, tahun lalu kah, 2 tahun lalu itu. Jadi kita nggak bisa anggap sepele sekarang hoax itu. Ini tantangan di dunia kekinian sekarang. Wah, silahkan dibuka itu. Ada beberapa isu yang nasional yang ada sekarang ini selain hoax. Ada yang sudah dapat, silahkan raise hand. Yang sudah dapat. Surahman Adi ini siapa ini? Ada nama Surahman Adi? Ya. Oke, silakan. Raise hand 2 orang. Silakan. Saya kira dulu. Selain hoax apa? Saya dapat apa? Yang pertama Pak ada isu korupsi. Korupsi. Terus ada narkoba. Terorisme dan radikalisme. Money laundering. Terus sama proxy war. Oke. Dari kesekian itu, mari kita, apa itu korupsi? Yang ada itu kondisi sekarang itu kita diperhadapkan dengan korupsi. Kita diharapkan dengan yang namanya narkoba. Kita diperhadapkan. Nah, ini semua yang bisa mengganggu pencapaian tujuan nasional kita. Pertama, korupsi. Apa yang saya yakin ini sudah pernah mendengar di kata korupsi? Apa yang Anda pahami korupsi? Kenapa korupsi kok bisa mengganggu tujuan nasional? Ayo, siapa silakan raise hand. Kenapa? Apa itu korupsi dan kenapa korupsi kok bisa mengganggu tujuan nasional kita? Retno, silakan. Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah kan sudah ada tujuan penggunaannya. Korupsi kan menyelewengkan, jadi akhirnya tujuan yang akan kita capai dengan penggunaan dana itu tidak bisa. Korupsi itu kan mengambil uang negara ya, gitu ya, mencuri uang negara ya. Padahal uang negara itu pasti ada kegunaannya, pembangunan pasti untuk pembangunan. Akibat uang itu diambil, maka pembangunan pasti tidak jalan dengan semestinya, tidak sebagaimana mestinya. Pasti itu. Logikanya Anda pengen makan enak,
untuk makan enak disiapkanlah uang 100.000 satu kali makan. Kalau saya pengen makan yang mewah 100.000. Ternyata 100.000 yang saya gunakan untuk makan enak tadi, kemudian ada adik kita yang tersayang pengen minta uang ke kita, kita berikan dia. Saya kurangi, artinya berkurang. Kira-kira kita bisa makan enak seperti semula atau tidak? Mungkin makannya masih bisa, tapi enaknya mungkin kualitasnya turun, tidak seperti harapan semula. Nah, itu kita ibaratkan kalau ada pengurangan daripada rencana kan seperti itu. Nah, apalagi ini duitnya negara digunakan untuk bangun jembatan, speknya sudah ada, harusnya betonnya begini, kemudian campuran sekian supaya menjadi kuat. Ternyata duitnya dikurangi, padahal kurangnya ini bukan untuk kebaikan, bisa saja berupa kejahatan yang mengurangi itu. Nah, maka pasti kemungkinannya kalau terjadi jembatan itu pasti kualitasnya tidak akan sebagus kalau dengan menggunakan uang penuh. Dan fatal lagi, banyak juga itu yang jembatan gedung akhirnya nggak jadi karena duitnya dikorupsi. Akibatnya apa? Padahal pembangunan fisik tadi pasti digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Akibatnya yang jadi korban adalah rakyatnya. Ini yang menghambat cita-cita nasional kita. Secara detail nanti akan dibahas di agenda 2. Saya tidak akan jelaskan lagi secara detail. Tapi intinya yaitu nanti jenis-jenis bagaimana cara menghilangkan. Karena korupsi itu ternyata di seluruh dunia tidak ada negara yang tidak ada korupsi. Semua ada. Meskipun kecil. Dan negara terbersih yang dianggap korupsinya terkecil tahun 2019 yang dirilis 2019 ya 2020 belum punya datanya, itu adalah Denmark. Denmark itu indeks persepsi korupsinya kecil sekali, paling kecil di dunia. Singapura itu pun negara seperti itu juga ada korupsi juga, hanya tidak sebanyak Indonesia. Indonesia itu kalau nggak salah masih sekitar 7, skornya 6,7 atau 7 gitu. Skornya artinya kira-kira 3, sekian lah itu. Misalnya kalau ada uang 100 itu baru 67 yang digunakan yang sebenarnya, yang 3, sekian 30 sekian itu berarti lenyap, yang tidak karuan. Kalau di Indonesia kadang, tapi kecenderungannya sudah lumayan, sudah naik PK-nya kita dari tahun ke tahun sudah terjadi kenaikan. Kenaikan itu apakah datanya manipulasi? Tidak, walau alam kita nggak tahu. Jelas data kita lihat itu ICW mengeluarkan bahwa terjadi kenaikan. Nah, ICW kan lembaga non pemerintah ya, yang mengawasi, yang memantau perkembangan korupsi di Indonesia itu. Nah, kemudian narkoba. Kenapa sih narkoba kok bisa menghambat cita-cita nasional kita kira-kira? Siapa yang bisa mengungkapkan secara singkat saja? Mari kita analisis. Nah, karena menganalisis isu kontemporer. Jadi kita analisis kenapa bisa menghambat itu. Yang kita coba kita hubung-hubungkan. Oh, kalau ini begini karena bisa bikin begini karena bisa begini. Nah, itu akhirnya menjadi menghambat tujuan nasional kita. Coba. Jangan-jangan enggak menghambat, justru memacu pertumbuhan nasional karena menjadi kita punya inspirasi yang kuat dengan narkoba. Siapa tahu ada yang berpikir seperti itu. Karena kebanyakan, karena fakta yang ada di berita ya, orang yang kena narkoba itu biasanya orang kaya, orang sukses, orang yang ya musisi-musisi itu narkoba, hampir yang ketangkap itu sebagian besar artis-artis, orang yang berprestasi semua ya, istilahnya kan kita. Wah, kemudian ada image orang, oh iya ternyata narkoba itu membuat orang berprestasi karena terbukti yang ketangkap itu orang yang berprestasi semua. Nah, terakhir malah orang kaya kita si siapa mantan artis yang lagi rame kemarin si siapa Nia Ramadhani itu. Nah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa narkoba itu bisa mengganggu pencapaian pembangunan nasional kita. Bagaimana menurut saudara? Nah, ada yang punya pendapat? Silahkan.
Ya, Retno lagi ya, silakan. Ya. Sebagian besar kasus narkoba itu ternyata berpengaruh pada generasi muda. Pembangunan kita kan generasi muda sebagai penerus bangsa selanjutnya. Jadi itu akan sangat mengganggu keberlangsungan kita untuk masa depan. Ya, terima kasih. Nah, yang lain ada pendapat yang lain? Silahkan, ada yang nambahi? Jadi generasi muda lah generasi penerus kita. Ya, Krisman? Menurut saya itu pemerintahan ada efek sampingnya itu menyebabkan ketagihan. Ya, terus kenapa kalau ketagihan? Memperburuk ini keadaan kesehatan kita, kejiwaan kita, kalau sudah tidak digunakan lagi. Oh ya, jadi kesehatan kita. Sedangkan kita adalah generasi penerusnya. Kalau kesehatannya, sedangkan kemarin salah satu untuk bela negara itu kemarin siap jaganya itu kan kesehatan fisik dan mental ya. Nah, kalau sudah fisik dan mentalnya terganggu, bagaimana kita bisa berbuat? Nggak bisa berbuat. Itu kira-kira ya, Krismannya. Oke, ada yang lain lagi mau menambahkan? Dan di beberapa kasus di berita itu, kalau disalahgunakan, ya narkoba itu kalau disalahgunakan, karena narkoba itu sebetulnya obat dalam dosis tertentu itu adalah obat. Tetapi yang dilarang, tidak diperbolehkan itu adalah kalau disalahgunakan. Kalau disalahgunakan itu tadi bisa justru mengganggu kesehatan. Semua kebaikan kalau kebanyakan atau tidak terkontrol, saya yakin bukan menjadi baik. Makan itu bagus. Ya. Siapa yang bilang makan tidak bagus? Lapar orang. Tapi coba Anda makan kerja-kerjanya. Nggak terkendali kan? Bisa obesitas. Makan bukan cuma obesitas. Terlalu banyak makan, kekenyangan, nggak bisa bergerak, itu nggak bisa apa-apa. Minum itu dibutuhkan minum air putih. Tapi silahkan coba minum air putih sebanyak-banyaknya. Mabuk air putih itu lebih parah. Ya, bisa kematian itu malahan. Kelebihan air di dalam perut kita. Nah, untuk narkoba, dosis yang digunakan, yang diperlukan untuk pengobatan hanya kecil sekali. Kemudian orang-orang itu menyalahgunakannya untuk supaya melayang-layang berhalusinasi itu. Akhirnya itu yang akibatnya apa? Ya nggak bergerak, dia cuma berhalusinasi saja, bermimpi saja. Padahal kalau saya itu, kalau dulu ada pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pernah ada pepatah seperti itu ya? Nah, kalau saya dari awal sebetulnya nggak sependapat dengan seperti itu, kurang sependapat. Kenapa? Itu sama dengan mimpi terus. Oh, langit itu tinggi sekali, oh, gimana cara gantungkannya itu? Itu sesuatu yang lebay. Saya nggak pernah mengajarkan anak-anak saya untuk menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya, itu nggak pernah. Karena kalau tidak tercapai bisa stres itu orang itu, terlalu tinggi itu. Makanya saya hidup ini mengalir saja. Saya tetap punya keinginan untuk menuju kebaikan, perubahan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Itu saja yang dicapai. Yang jelas harus ada perubahan. Tentu perubahannya adalah kebaikan, lebih baik. Itu aja kalau saya prinsip, bukan gantungan cita-cita tinggi langit. Karena kalau nggak tercapai bisa stres itu. Dan itu hanya sebuah impian. Langit nggak ada cantolanya, meskipun itu bahasa kiasan ya, nggak real. Saya kan orangnya orang teknis yang realistis saya berpikirnya itu. Jadi simpel saja, simpel. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita yang tinggi. Saya merantau dari Jawa ke sini, yang penting saya bisa makan dulu. Bukan cari kerja. Kalau saya nggak pernah punya prinsip cari kerja dari dulu itu. Saya cari penghasilan. Makanya saya sampai sekarang pun kalau itu pekerjaan nggak ada hasilnya, saya biasanya nggak saya kerjakan itu. Makanya saya nggak cocok di struktural. Saya cuma 2-3 tahun saya di struktural, bentrok terus dengan lingkungan saya, termasuk dengan atasan. Karena berbeda prinsip tadi, dan saya orangnya agak pegang prinsip, idealisme saya tinggi.
kantor pun saya seperti itu sampai sekarang. Saya itu harus ada. Kalau saya perbuat itu sekecil apapun harus ada manfaatnya. Kalau ada kegiatan yang kira-kira tidak ada manfaatnya, pasti saya kesampingkan. Lebih baik saya kerja yang lain yang ada manfaatnya, meskipun kecil. Jadi saya termasuk yang tidak cocok dengan dulu. Kalau struktural itu kan pagi jam 7:30 harus datang. Kemudian dulu masih masuk, dulu belum sore soalnya pulangnya. Jam 2 ada pulang. Sebelum jam 2 tidak boleh. Padahal di kantor nggak ada kerjaan. Kita harus di kantor duduk aja nggak ada kerjaan. Terus ngapain lah? Saya kurang cocoknya di situ Kak struktural. Makanya saya masuk ke fungsional akhirnya pada tahun 96 saya non-job, 97 saya masuk fungsional. Karena fungsional itu tidak dituntut keahlian, yang penting output pekerjaannya. Nah, bukan hari ini, mulai tahun lalu saya hampir tidak menginjak kantor. Tapi bukan berarti saya nggak bekerja kan? Karena kebetulan sejak pandemi bulan Maret, saya karena pernah punya masalah dengan kesehatan, saya tidak mau mengorbankan kesehatan saya untuk yang berikutnya. Karena katanya, ini komorbid itu resikonya tinggi sekali, sehingga saya harus jaga. Saya kerja di rumah terus, tapi bukan berarti nggak ada hasil. Dan alhamdulillah mulai pertengahan bulan dan tahun ini full kayaknya semua virtual. Nah, ini yang saya suka. Tidak harus datang, tetapi semua bisa selesai. Dan saya mungkin satu-satunya titik suara yang tidak pernah ketemu pesertanya, meskipun membimbing. Nggak pernah ketemu tatap muka saya itu. Bahkan ada peserta yang seperti tetangga jalan sebelah itu waktu di PKA. Pak, saya mau ke rumah. Mau ngapain ke rumah tanda tangan? Kirim aja filenya ke saya. Saya tanda tangan. Nggak usah khawatir. Cuma karena dekat mungkin mau datang. Dan itu selesai. Akhirnya balik ke rumah lagi dia. Padahal sudah dekat dengan rumah katanya. Pak, saya tadi sudah dekat rumahnya Bapak. Ibu bilang kirim filenya, saya kirim file lagi. Itu selesai. Karena ini yang kalau ini tidak cara berpikir ini kan termasuk bagian dari kesehatan mental kalau menurut saya. Kita berpikir yang praktis, efisien. Nah, inilah yang harus kita lakukan nanti kaitannya dengan kita mengatasi ke semua permasalahan ini. Masalah kita ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, dan semua ini dianggap menghambat pembangunan nasional kita. Ya, saya tidak akan uraikan satu-satu karena kita bisa menyelesaikan nggak ke semuanya ini? Bisa nggak? Bisa? Yakin bisa? Nah, kita harus percaya diri, kita harus punya prinsip bahwa kita bisa. Tapi tidak mungkin ke semua itu akan diselesaikan secara bersamaan. Ya, itu yang harus kita. Bukan kalau kita bilang tidak bisa, maka kita akan tidak muncul apa? Kalau kita sudah berpikiran bahwa saya tidak bisa, maka tidak akan muncul cara-cara, tidak menemukan cara-cara untuk menyelesaikan itu. Nah, kita harus yakin bisa. Cuma karena masalahnya banyak, tidak mungkin kita bersamaan itu kita selesaikan. Itu sebabnya di dalam modul itu kita di bagian bawah kita disuruh untuk melakukan tapisan namanya. Ya. Oke ya, menggunakan tapisan. Apa itu tapisan? Kalau kita menapis beras itu untuk mendapatkan apa? Kan mau milih-milih namanya, napisan itu mau milih. Ya, jadi kita tapis berdasarkan beberapa kriteria. Ya, jadi ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menapis. Gunanya adalah agar kita bisa pisah-pisah. Beras ditapis, oh ini beras benar, ini beras palsu, ini beras patah, ini dipisahkan, memisah-misah yang pertama, jadi memisah-misah. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang tidak baik, karena hasil pemisahan itu tadi. Nah, kalau permasalahan hambatan pembangunan yang ditapis, maka kita juga bisa pisah-pisah. Ini yang bisa saya selesaikan cepat, mana yang tidak. Nah, itu hasilnya. Oke, jadi kita kenalkan ada, silahkan di modul di bagian bawah sekali di bagian itu,
untuk melakukan tapisan ada beberapa alat yang digunakan. Nah, ya. Silakan buka. Kalau belum sempat baca, sekarang aja dibaca. Ya. Siapa yang sudah dapat? Untuk penapisan permasalahan itu kemudian ditapis. Kemudian cara menapisnya dengan menggunakan apa? Di bagian bawah sekali, setelah itu, setelah penjelasan tentang narkoba, terorisme, money laundering, dan seterusnya itu. Oke, definisinya silahkan cari sendiri nanti yang lainnya ya. Money laundering itu apa, silahkan cari sendiri, baca sendiri. Sekarang, karena cuma satu sesi, 3 jam pelajaran, kita harus bisa melakukan tapisan terhadap semua permasalahan itu. Ada yang sudah dapat? Ya, silakan resen. Oke, apa lo? Terus mau lagi. Yang lainnya belum dapat ya. Yang mana yang lain itu? Ya, si Anda Rahyani dulu ya. Rahyani. Kalau menurut mau nanti. Ya, silakan ayo. Pakai apa tapisannya? Pak, tapisan APKL. APKL yang dipakai Iya. alatnya. Aktual. Ya. Ada lagi? Aktual, problematik, kekhayalakan dan layak. Kekhayalakan dan kelayakan. Kekhalayakan Dan kelayakan. kelayakan. Oke. Nah, apa itu aktual? Definisi aktual di situ. Isu tersebut masih hangat dibicarakan. Ya, nggak dibicarakan. Jadi kekinian, terkini. Kok jadi pembicaraan orang banyak. Itu bukti bahwa itu masih hangat sekarang. Karena kalau sudah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, apalagi itu pasti nggak jadi pembicaraan. Aktual artinya. Kemudian problematik. Apa definisinya dari problematik? Loh, sudah dapat belum itu? Yang lain-lainnya selain Bu Rahyani, APKL itu. Ya. Di mana Bu Rahyani dapatnya? Supaya sampaikan ke teman-teman, supaya dicari itu. Di modul, Pak. Di modul. Di halaman berapa? Bagian mana? Nomor 205 halamannya. Ya, bagian bawah ya. Oke. Iya, iya. Bagian bawah-bawah. Setelah itu tadi, setelah pengembat isu-isu tadi, kemudian tapisannya itu di bawahnya itu. Silakan cari nanti. Ya. Oke. Jadi aktual adalah kekiniannya, hangatnya. Problematik sekarang ya, problematik. Tadi Krisman tadi Raisen ya, silakan. Ada yang mau apa kalau problematik? Suaramu nggak ada. Mengandung suatu permasalahan yang perlu. Yuk, kasih dekat lagi, mikrofonnya kasih dekat supaya kedengaran. Nah, Ya, dengar Pak. ya. Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Jadi pasti tidak hanya gejala yang nampak, apa dibalik kejadian, apa dibalik kenyataan itu. Nah, itu ada pasti. Panas, anak itu badannya panas. Biasanya kalau panas itu disuruh tidur sembuh, tapi ini kok nggak sembuh juga. Nah, berarti ada penyebab lain, bukan capek. Nah, berarti itu ada unsur problematik di situ. Ada hal lain yang menyebabkan dia panas. Biasanya kalau anak kecil panas, kasih tempra, kasih paracetamol, sembuh. Tetapi ternyata ini nggak sembuh-sembuh juga. Berarti dia ada penyebab lainnya yang perlu dicari lagi. Nah, itu tingkat problematiknya. K-nya kehalayakan. Ya. Apa? Kehalayakan. Ya, Herul ya. Suaramu
Kasih dekat itu mikrofonmu supaya jelas. Nah. Enggak ada suaranya. Ada yang dengar suaranya Herul? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, diperbaiki itu suaranya supaya kehalayakan ya. Yang lain? Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, Pak. Ya, berapa jumlah orang yang terpengaruh, mempengaruhi, yang terkait dengan permasalahan itu. Kehalayakan. Jadi halayak. Nah, udah itu dari kata halayak. Ya, jadi berapa jumlah orang yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh akibat ada permasalahan itu. Dari unsur kehalayakan. Kemudian satu lagi, L, layak. Layak itu apa? Definisinya. Nah, Kamaludin ya, coba sekarang Kamaludin yang nggak ada suaranya ini. Bersifat logis, pantas, realis, sesuai wewenang, tugas dan tanggung jawab. Ya, itu bahasa di slide saya, salah itu ya. Nah, yang di modul seperti apa? Ya, itu aslinya. Iya, kemudian kamu baca di slide saya, toh? Slide yang di kolom tier, toh? Ya. Yang di modul coba ya, saya ingin tahu yang dapat yang di modul bahasanya apa, sehingga saya terjemahkan seperti itu. Tidak salah itu, karena itu pengembangan saya sudah. Ya. Yang di modul, saya minta yang di modul. Ada kata ya, berbeda sedikit saja. Safira coba yang di modul, Anda baca Safira. Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Sama, cuma bedanya di modul ada kata relevan. Nah, definisi relevan itulah yang saya definisikan sebagai yang disampaikan oleh Kamaludin tadi. Sesuai dengan tugas dan wewenang kita. Relevannya itu ya. Nah, coba Kamaludin lagi baca lagi yang Anda baca tadi. Kalau nggak salah kan logis, realistis, sesuai dengan tugas dan wewenang, begitu ya, Kamaludin ya. Nah, jadi relevannya itu, yang kata relevan itu adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Nah, jadi nanti pada saat kita menapis isu-isu yang ada ini, tugas kita di situ enggak. Kalau tugasnya kita di situ ya kita berikan, kalau di dalam itu kita menggunakan skor, nanti berikan dia bahwa itu akan semakin kita bisa selesaikan, semakin kita pilih untuk bisa selesaikan duluan. Selain APKL ada lagi alat satunya di situ. Selain APKL alat apa? Pendekatannya? USG, Pak. USG. Nah, USG bukan ultrasonografi. Kalau orang kesehatan ultrasonografi. USG bayinya itu laki perempuan, itu USG juga itu. Tapi di sini singkatan dari urgent, serious, dan chronic. Hampir sama dengan APKL. Bedanya karena USG tidak mengedepankan L-nya. Layaknya nggak ada. Nah, sehingga saya menyarankan kalau menapis, gunakan APKL duluan. Jangan USG duluan, meskipun dua-duanya itu adalah alat untuk menapis. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menggunakan APKL? Kalau di APKL ada unsur layaknya, relevansinya dengan tugas kita. Di USG nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, saya share dulu cara menggunakannya itu ya. Ini kan ada isu nasional tadi. Ada hoax, ada narkoba, ada korupsi, terorisme, money laundering, proxy war, ada COVID lagi, radikalisme, dan lain-lainnya. Nah, ini kita akan lakukan tapisan.
dengan mempertimbangkan aktualnya, problematikanya, kelayakannya, dengan menggunakan skor ini. Kita gunakan skor dengan skala Likert 5 saja. Dengan kriteria 5 itu satunya kecil, satu sangat kecil, dua kecil, ketiga sedang, besar, dan sangat besar. Likert selalu menggunakan skornya jumlahnya ganjil. Tujuannya apa? Supaya ada tengahnya ini. Kalau genap nggak ada di sini, ada yang tengah-tengah. Kalau ganjil itu kalau dibagi pasti ada yang menang, karena dibagi 2 itu pasti 2-3 atau 1-4. Beda dengan kalau misalnya skornya 4, bisa nggak ada yang menang nanti ya. Nah, itu Likert. Oke, saya kenalkan dengan 5 skor saja, baik USG maupun APKL nanti gunakan 5 level ini. Ya. Nah, aktual. Apa tadi aktual kekiniannya. Isu ini ada di hadapan kita semua. Sekarang kita validasi dan kita scoring dengan menggunakan APKL. Hoax kekinian ada, terjadi nggak? Terjadi. Kalau terjadi sekarang benar-benar terjadi hoaxnya banyak dan terjadi sekarang, maka berarti kasih skor sangat besar. Tapi kalau nggak ada sih, tapi nggak banyak sekali hoax, maka kasih sedang. Ada tapi kecil, maka kasih. Nah, kira-kira menurut kita semua hoax ini kita kasih skor berapa? Kalau kaitannya dengan kekiniannya. Nah, inilah yang kita harus bisa membayangkan, mengukur dengan dirinya sendiri. Setiap orang kadang-kadang beda hasilnya dalam memberikan skor ini. Ya. Oke, anggaplah, hoax ini banyak sekarang kita, enggak juga banyak sekali, tetapi kita kasih tidak 5, tetapi 4 saja. Narkoba di lingkungan kita masing-masing ini ya, di tempat tugas kita. Banyak enggak ya? Ya ada juga, tapi tidak juga banyak sekali, sedang-sedang lah. Kita kasih 3. Nah, korupsi, kekiniannya ada enggak? Ada, kecil. Nah, ada, tapi enggak juga banyak sekali. Tapi ini baru terkininya loh ya. Kalau dulu ya, sekarang dulu itu korupsi, tapi sekarang sudah susah korupsi itu karena by system semua misalnya. Kecil. Nah, kecil, kasih 2 saja. Terorisme, enggak, di tempat kita enggak ada terorisme, persis selama ini ya, kasih 1 saja. Money laundry itu apa sih? Pencucian uang, mencuci uang ya, mencuci uang. Ya, pencucian uang itu, nah ini kalau pencucian uang itu dia menyimpan uangnya untuk mengelabui orang dengan menyembunyikan uangnya, disimpan atas nama orang lain atau disimpan di tempat lain. Nah, biasanya sebenarnya money laundry dengan korupsi itu kejahatan yang berbeda, tetapi selalu beriringan. Kenapa? Kenapa dia harus melakukan money laundry? Kalau uangnya itu uang yang halal, kan begitu ya logikanya. Nah, biasanya money laundry itu pasti uang tidak halal. Ya, simpan untuk mengelabui pajak, ya untuk kalau yang uang halal biasanya di money laundry itu untuk mengelabui pajak supaya nggak kena pajak. Dan Indonesia sempat ada heboh ini money laundry pejabat di BPK atau di mana dulu itu yang menyimpan uangnya di negara lain di pulau terpencil di sana itu, negara kepulauan di Mauritania kalau nggak salah itu dulu. Karena di sana memang nggak ada pajak, jadi disimpan hartanya di sana, bank sana dia supaya nggak kena pajak. Kalau disimpan di Indonesia kena pajak tiap bulan ya. Tapi bisa juga karena hasil kejahatan kemudian dia sembunyikan. Nah, tapi kalau di bangkai laut saya rasa nggak ada ini. Money laundry belum sampai di situ. Proxy war, apa proxy war? Perang proxy, perang paham, di daerah nggak ada ini. Ini kan isu nasional saja, ini antar negaranya. COVID-19, wah ini ada yang sekarang lagi top, ya kekinian saya sekarang. Ya, rasa ini seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang. Radikalisme, enggak tahu. Ya, kita kasih skor sebagai itu. Kekiniannya.
problematik, ruwet nggak ini? Hoax itu ruwet nggak? Perlu cari penyebabnya nggak? Iya, tapi nggak terlalu sih, karena jelas itu. Misalnya kita kasih skor segitu. Kemudian narkoba ini sebetulnya nggak terlalu rumit-rumit amat deh. Pengawasan orang tua misalnya kita kasih 4 saja. Kemudian korupsi, wah korupsi ini rumit ini. Nah, penyebabnya apa ini rumit sekali kalau korupsi itu, kita kasih 5 begitu. Terorisme, wah nggak punya pendapat, saya tengah-tengah saja. Money laundering begitu juga. Nah, kemudian proxy war kita nggak bisa sedang-sedang saja karena itu juga susah dia. COVID itu sebenarnya nggak terlalu susah kok, karena selesainya kan 3M itu ya. Ya oke lah, kita kasih sedang saja. Kemudian radikalisme, ini yang rumit ini. Ini rumit sekali radikalisme itu, apa problematiknya. Nah sekarang kekhalayakan tadi apa? Jumlah orang yang mempengaruhi atau kena pengaruh akibat ada masalah hoax. Luas nggak? Kalau sebarkan hoax, kemudian orang itu bisa banyak sekali nggak yang mempengaruhi, yang terpengaruh? Banyak. Banyak sekali. Hoax itu cepat sekali kok itu. Nah, kemudian narkoba, mungkin tidak sebanyak hoax ya. Kita kasih 4 saja. Karena orang yang mampu menalar itu atau sadar tentang kesehatan pasti nggak menggunakan dengan korupsi. Layakannya tidak, karena korupsi itu biasanya hanya orang yang punya kewenangan saja. Tidak semua kita punya kewenangan yang bisa melakukan korupsi. Tidak bisa. Itu hanya pejabat-pejabat tinggi yang punya kewenangan. Terorisme, begitu juga. Ini nggak terlalu layakannya. Pengaruhnya mungkin besar ini ya, meskipun tidak besar sekali. Money laundering, kelayakannya tidak, sama sekali tidak semua orang bisa melakukan money laundering. Proxy war, tidak semua orang bisa melakukannya proxy war. Meskipun dampaknya juga tidak terlalu karena hanya paham-paham yang COVID, ini mentok ini, tinggi pasti. Nah, radikalisme tidak terlalu. Oke, sekarang ke layakan. Relevan enggak dengan tugas kita masing-masing? Nah, ini yang sangat penting. Hoax. Relevan dengan tugas kita enggak? Bisa enggak kita mengatasinya? Bisa? Kita mengatasinya? Berkait dengan tugas kita? Tugasnya saya kira apa? Sebagai apa? Jabatannya sebagai peranata komputer, Pak. Peranata komputer bisa melakukannya ini? Kira-kira? Setiap orang pasti beda. Saya yakin karena saya tahu caranya menangkal hoax, saya akan mencari di situsnya Kominfo misalnya untuk menangkal hoax. Berarti Anda bisa. Setiap orang pasti beda. Hoax itu kan sebetulnya kita bisa tahu. Kalau ada teman yang menyebar hoax di grup kita, segera carilah di situs Kominfo. Ini berita hoax atau bukan? Kominfo memberikan bahwa itu hoax atau bukan. Kalau hoax itu maka share aja itu berita dari Kominfo itu. Itu salah satu upaya. Kalau kita bisa, saya bisa. Kasih nilai tinggi. Nah, karena saya tahu caranya untuk menangkal hoax. Kemudian narkoba. Itu kira-kira bisa nggak kita? Menangkal narkoba ini. Kalau kita mau selesaikan narkoba, yakin bisa? Nah, kalau ragu-ragu ya 4 saja. Korupsi, kita bisa menghindari korupsi, bisa menyelesaikan korupsi di lingkungan kita. Kayaknya ini sebuah sistem sulit kita. Biasanya sistem itu. Terorisme begitu juga. Money laundering, apalagi kita sama sekali nggak. Proxy war, kalau saya kira orang IT mungkin bisa ikut di situ. Ya. Tapi bagi teman-teman yang ini proxy war, kita bisa menyebabkan hampir sama dengan hoax ini. Cuma bedanya itu perang paham. Hoax juga bermain di IT. Oke. Saya kira anggaplah ini saya kira bisa. Kemudian COVID-19 kita bisa nggak mengatasinya? Bisa kok dengan menerapkan ketat itu. Oke.
kita kasih tinggi berarti. Nah, kemudian radikalisme, ini juga kayaknya rumitnya bukan main nih problematiknya. Dan tugas kita juga bukan intelijen, saya nggak ngerti ya, kasih sedang saja. Nah, setelah itu baru kita total berapa ini? Bantu saya ngitung 4, 3, 7, 17, 4, 4, 4, 12, 15, bener ya? 2, 5, 7 tambah 6, 13. 4, 8, 11, kemudian 4, 6, 9, kemudian 4, 6, 11, kemudian 5, 5, 5, 18, kemudian 2, 5, 4, 3, 14. Nah, dengan demikian, dari hasil kita melakukan tapisan dengan menggunakan APKL, maka kita memprioritaskan untuk menyelesaikan dari semua permasalahan yang kita akan prioritaskan adalah yang tertinggi berapa ini? Yang tertinggi 17, 18, berarti ini yang kita ini yang kita prioritaskan duluan jadinya, karena dia punya poin tertinggi 18. Itu ceritanya. Nah, oke, sampai di sini paham apa cara menggunakannya APKL untuk menapis. Hasil dari tapisan adalah kita menapis beras, hasilnya adalah ketemu beras terbaik. Menapis permasalahan nasional, ketemu dengan permasalahan apa yang kita akan selesaikan duluan. Oke, paham sampai di sini? Ya. Jadi kita kan tadi ini permasalahan ada isu ini kalau belum kita tapis namanya masih isu, tetapi isu ini kita buktikan, kita tapis dengan analisisnya, maka isu prioritas yang harus kita selesaikan duluan adalah COVID-19 ini. Jadinya itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan ya, Rahyani. Nah, Pak, saya mau tanyakan kan isu terjadi hoax toh. Ini kan nanti ada beritanya. Jadi misalnya hoax atau narkoba penyelesaiannya seperti apa? Apa memang sesuai dengan berita tersebut itu, Pak? Baik, kita baru ini tahapannya untuk mencari mana isu yang kita prioritaskan dulu. Belum sampai ke solusi ya. Oh, siap. APKL hanya menghasilkan yang prioritas kita akan tangani duluan. Ya. Untuk mencari prioritas ada dua alat, APKL dan USG. Sama, hanya bedanya di unsurnya. Kalau USG berdasarkan unsur, series, grow, sama. Caranya juga di-skor seperti ini caranya. Ya, oke, ini sampai di menentukan yang prioritas saja. Belum sampai ke bagaimana penyelesaiannya. Nanti langkah selanjutnya ya, sabar dulu ya. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini berarti kita mikirnya ini dulu. Yang lain bukan masalah. Tidak, ini masalah juga. Cuma nanti diselesaikan berikutnya setelah ini dulu. Karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah bersamaan dari sekian banyak masalah. Hidup kita ini banyak masalah, tapi tidak mungkin kita menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan. Nah, kondisi seperti ini beda seandainya ini 4, sehingga di sini hasilnya sama 17 juga. Nah, di sini ada misalnya hoax juga 17, kemudian COVID-19 juga 17.
Nah, mana yang prioritas kok seperti ini? Kalau terjadi seperti ini, angka yang nomor satunya sama ini. Nah, kan nggak ada, prioritasnya ada 2. Sedangkan tadi tujuan PKL adalah mencari yang paling. Nah, maka langkah pertama bisa Anda cari lagi misalnya, jangan-jangan salah memberikan skor di antara kedua ini. Antara yang ini tadi. Antara hoax dengan COVID-19 ini kita periksa kembali angka-angkanya. Apakah angka-angka yang ada di sini ini itu ada yang salah kita memberikan skor atau tidak? Itu yang angka yang pertama. Kalau ternyata setelah kita periksa, oh iya benar itu, sebetulnya nggak ada yang saya bisa geser, memang begitu kerja, maka boleh ditapis ulang. Ditapis ulang, tapi jangan menggunakan APK lagi, gunakan USG. Jadi ganti di sini hanya hoax saja. Hoax dan COVID, berarti kan yang skornya sama tadi ya. Nah, tadi kan yang skornya sama hoax dan COVID. Nanti kita teruskan dengan USG. Nah, kita skor lagi. Sekarang coba dari 2 ini, mari kita coba lanjutkan dengan meng-USG dari 2 ini saja. Hoax, mana lebih urgent dibanding dengan COVID-19 kira-kira? COVID kayaknya ya, tetap ya COVID. Jadi ini dua-duanya, maka boleh di sini kasih 4, sini kasih 5 misalnya. Serius, wah serius mana? Wah hoax kayaknya nggak ini lang serius banget ini sekarang kan begitu. Karena penyebarannya sekarang virus Delta yang begitu cepat. Grow itu apa? Pertumbuhan kan? Kalau ini dibiarkan maka bisa cepat menyebar kemana-mana. Ah iya, hoax belum tentu, mungkin iya juga, tetapi belum tentu. Tapi ini pasti. Nah, maka ditotal lagi, di sini dapatnya 11, di sini dapatnya 15. Maka peringkatnya tetap yang hoax ini yang menjadi prioritas pertama. Itu kalau terjadi, ini angka yang nomor satunya sama. Kalau nomor satunya nggak sama, ya nggak perlu USG, nggak perlu lagi. Karena cukup dengan 1 alat saja sudah ditemukan prioritas yang bermasalah, masalah prioritasnya sudah ditemu. Kan tujuan utamanya mencari prioritas yang paling masalah yang paling prioritas. Kalau sudah dengan 1 alat sudah ketemu, ya sudah nggak saya teruskan. Oke, jelas sampai di sini. Nah, setelah ketemu, nah tadi pertanyaannya saya ini tadi ya, bagaimana solusinya tadi? Nah, setelah ketemu yang prioritas, misalnya ini tadi adalah COVID yang menjadi prioritas utama, maka sekarang kita fokus ke COVID saja, ke yang prioritas utama ini saja. Kita fokus ke sini. Yang lain nanti berikutnya, setelah yang satu ini selesai dulu, karena kita nggak bisa menyelesaikan bersamaan tadi ya. Nah, apa selanjutnya? Kita lakukan analisis penyebab. Kita cari penyebabnya. Kenapa sampai COVID merajalela? Alat apa yang digunakan untuk mencari penyebab? Fishbone ya. Nah, ini diagram fishbone. Salah satunya. Nah, di sini berarti diisi nanti di fishbone, isu utamanya diisi dengan COVID. Isunya. Ini menjadi prioritas nanti. Ya. Oke. Ya. Baru dicari penyebabnya. Dari mana sih skillnya, suppliersnya, surroundingnya, sistemnya. Nah,
ditinjau dari skill. Sebenarnya dua fishbone ini sama, bedanya kalau yang ini yang dikenalkan di modul itu yang ini, yang skill, subclass, kemudian surrounding dan sistem. Ini digunakan untuk biasanya pelayanan jasa, gunakan untuk itu. Kalau yang kelompoknya man, money, material, method, mesin biasanya di organisasi secara umum. Ini karena input organisasi itu man, money, material, method, mesin, dan environment, lingkungan ini. Ini biasanya yang umum. Ini umum sekali. Anda bisa gunakan yang spesifik seperti ini kok boleh, gunakan yang ini juga boleh. Kalau di dalam menggunakan fishbone, saya tawarkan dua. Kalau di modul ini yang ada. Jadi ini ada. Tapi ini yang sering banyak orang digunakan. Di manajemen, kegiatan manajemen problem solving. Ya. Cari sekarang penyebabnya. Oke. Perbedaannya kalau di sini skill. Skill berarti menyangkut pada apa tuh skill itu kan? Skill itu tuh siapa yang punya skill? Berarti unsur manusianya ini ya. Skill dari manusianya. Tinjauannya adalah skill dari manusia. Manusia siapa? Kalau COVID berarti manusia yang terlibat pada COVID siapa saja. Maka tinjauannya berarti bagaimana kesehatannya, tenaga kesehatannya, bagaimana manusianya, masyarakatnya. Dua kita tinjau di sini. Suppliers itu adalah inputnya, alat dan bahan. Alat dan bahan. Untuk mengatasi COVID itu tersedia alat bahan atau tidak? Kita cari. Dan sistem itu mekanisme, prosedur, undang-undang, tata cara, SOP itu sistem. Nah, surrounding itu adalah lingkungan. Lingkungan tempat, bisa tempat tinggalnya, tempat mengatasi COVID ini, semua. Dibandingkan dengan diagram fishbone yang saya tawarkan ini, sama sebetulnya. Karena man, di sini man ini juga skillnya yang ditinjau. Manusianya atau SDM-nya. Skillnya yang ditinjau. Money, material, kemudian mesin, jadi mulai dari uang, bahan, dan peralatan. Ini kalau di yang tadi masuk ke suppliers. Gabung jadi satu. Surrounding itu lingkungan juga. Sistem adalah metode di sini. Nah, hampir sama sebenarnya. Hanya diringkas kalau di pelayanan itu jadi 4 indikator, 4 unsur. Kalau yang di manajemen itu 6 unsur. Saya sih lebih suka yang ini karena lebih terpisah di antara 3. Suppliers tadi ada bahan, ada alat, ada bahan, ada uang, itu dipisah di sini. Tapi Anda silahkan kembali menggunakan yang mana. Ini cara yang pertama untuk mencari penyebab. Cara yang kedua, kita gunakan yang namanya mind map atau causal map. Nah, bedanya kalau di diagram fishbone itu dikelompokkan, penyebabnya dikelompok-kelompokkan. Kalau di mind map itu penyebabnya nggak dikelompokkan. Yang penting penyebab semua dicari. Kalau di mind map maka penyebab tingkat 1 dicari lagi penyebab di bawahnya. Karena bisa jadi karena COVID tadi penyebabnya apa? Karena masyarakatnya misalnya masih suka bikin pesta. Kenapa sampai bikin pesta? Karena ini adat. Oh, karena ini dia punya apa? Cari terus penyebabnya ke bawah. Oh ya. Ini bedanya. Nah, di sini nanti baru ditemukan bagaimana cara mengatasinya. Pertanyaan Ibu Rahyani tadi. Kita bisa mengatasinya setelah tahu penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata adalah COVID tadi penyebabnya karena masyarakatnya masih sering gerombol-gerombol, maka kemudian penyelesaiannya solusinya dilarang bergerombol, kan begitu jadinya. Nah, karena penyebabnya ternyata terlalu banyak seringnya terjadi gerombolan. Oh, terlalu banyak sering terjadi pesta yang mengundang rame-rame, maka kemudian pemerintah mengeluarkan larangan dilarang pesta. Itu karena penyebabnya tadi ketemu. Jadi kita nggak bisa membuat kegiatan untuk memecahkan solusi sebelum kita tahu penyebabnya. Nah,
Ini kerangka pikirnya. Nah, kalau ini pekerjaan tugas nasional, sekarang tugasnya nanti yang kita lakukan bukan mengurusi yang ini, bukan mengurusi yang tugas nasional ini. Kita harus bisa mengidentifikasi isu-isu yang ada di organisasi kita. Karena peran kita itu nanti, kalau di sini kan kecil sekali perannya kita. Kita bisa yang langsung kita cari adalah kita menyelesaikan isu di tempat kita masing-masing. Saya menyarankan di dalam menggunakan kalimat isu, gunakan kalimat, rumusan kalimatnya negatif. Nanti kalau contohnya, oke, sekarang saya kasih contoh untuk kaitannya dengan kita menganalisis permasalahan di organisasi. Karena salah satu tugas yang paling bisa dekat kita kerjakan adalah kalau kita menyelesaikan masalah organisasi. Masalah organisasi juga masalah negara. Karena organisasi kita adalah lembaga negara, lembaga pemerintahan. Di bawah kepresidenan juga, kalau di ke atas itu kita adanya organisasi itu untuk membantu penyelesaian tugas-tugas pemerintahan. Oke. Kalau di organisasi berarti mari kita ambil salah satu contoh. Tunggu, kelompok ini anunya di mana ini paling banyak tugasnya? Mayoritas guru, berapa orang guru? Kita punya guru 1, 2, 3. 3 orang guru ya? 1, 2, 3. Ya, mayoritas. Kalau yang umum sajalah kalau begitu kita ambil contoh tentang misalnya masalah di pelayanan publik yang umum. Kalau kita contoh mengidentifikasi permasalahan. Salah satu di antara kita, siapa yang mau jadikan contoh misalnya? Mengalami sekolah, guru. Kalau sekolah kan semua mengalami sekolah ya. Misalnya begini, kita anggaplah kita seorang guru, maka isunya guru itu ada guru, misalnya guru SMP, dia adalah seorang guru matematika misalnya. Yang diidentifikasi ini berarti isu-isu yang kurang bagus yang berada di lingkungan sekolah itu, semuanya catat. Misalnya apa yang ada di sekolah? Yo, Bapak Ibu guru, permasalahan umum di sekolah yang sering dihadapi apa? Yang secara umum saja. Pernyataannya harus negatif. Ya. Gimana kata contohnya? Ayo, yang lain kan pernah sekolah juga. Yuk, silakan. Rayani. Malas mengerjakan tugas. Siapa siswa? Siswa malas mengerjakan tugas. Siswa malas mengerjakan tugas. Oke. Apalagi selain itu kira-kira? No. Ayo coba Rayani. Coba. Belum optimalnya perangkat pembelajaran daring masa COVID. Kurang optimalnya ya, apalagi kira-kira? Selain itu apalagi? Tidak hadiran siswa atau guru juga. Kenapa? Tidak hadiran siswa atau guru. Kurangnya kedisiplinan kehadiran siswa dan guru. Nah, satu saja, jangan itu dua masalah. Nah, coba spesifik satu saja. Nah, jangan didobel. Siswa. Nah, kurangnya motivasi siswa untuk belajar di sekolah, gitu ya? Ya. Nah.
hadir bukan belajar hadir. Oke. Apalagi kira-kira? Masih ada lagi? Nah, semua. Kita guru misalkan, ada nggak masalah dengan nilai banyaknya siswa yang nggak tuntas? Kira-kira. Ya. Ya, apalagi kira-kira masalah-masalah yang umum di sekolah, lingkungan sekolah yang kotor, misalnya. Apalagi ya, sebanyak-banyaknya kita identifikasi. Kalau Rendahnya minat belajar, Pak. Minat belajar apa? Ini sudah Rendahnya minat belajar. Rendahnya minat belajar. Bisa nggak dikatakan siswa hadir sekolah? Atau itu bagian rendahnya motivasi belajar siswa. Ini atau ini kita ganti aja ya supaya jangan cuma hadir. Apalagi yang kita pernah lihat permasalahan sekolah, misalnya disiplin kehadiran tepat waktu. Siapa yang kurang disiplin? Siswa. Negatif-negatif yang terjadi di sekolah. Ya mungkin PKL. Waktu kemudian kurangnya motivasi belajar siswa, kurang semangat belajar. Jadi apa? Nah, karena yang lain juga yang. Nah, kemudian lingkungan sekolah yang kotor. 3. Enggak kok terlalu kegini. Enggak terlalu berarti pembelajaran jaring, pelajaran daring rumit enggak ini? 4. Problem 4. Oke, itu kasih 4. Motivasi belajar siswa, wah ini rumit karena siswanya main terus, sudah beberapa kali dilakukan cara itu tapi nggak tetap saja. 5. Bukti kita kasih rumit ternyata nih. Lingkungan yang kotor, nggak rumit ini gampang toh. Bersihkan saja. Nah, mungkin kasih 2 saja ini malahan. Kurangnya di sini banyak sekali. Banyak itu begini bandingannya. Siswa 20, yang malas itu 20, di atas separuh, berarti itu banyak. Kalau mendekati 20 berarti sangat banyak. Kalau di atas rata-rata berarti banyak. Tapi kalau tengah-tengah berarti sedang-sedang. Nah, itu umpamanya. Yang malas misalnya, contohnya faktanya dari data itu yang malas itu cuma 7 orang, atau yang malas itu 10 orang, optimalnya kepada berapa banyak siswa. Ternyata dari 20 orang yang bermasalah di pelajaran cuma 3 saja, maka berarti dia kekhalayakannya kecil. Berarti hanya 2 saja. Hanya begitu ya. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa. Wah, ini yang enggak kurang, yang kurang ini hampir semua juga ini, karena separuh juga ini. Nah, kita kasih tengah-tengah kalau separuh. Lingkungan sekolah yang kotor, kekhalayakannya kita melibatkan banyak orang nggak ini? Banyak orang juga karena semua berperan. Nah, tapi tidak keseluruhannya, misalkan hampir semua, kita kasih 4 aja. Kurang disiplinnya siswa yang hadir untuk tepat waktu. Nah,
Ini nggak banyak kok, ini di bawah dari 20 orang tadi kata hanya kurang dari separuh misalnya. Berarti kita kasih nilai kurang dari separuh berarti 2, kalau separuh kan 3. Nah, sekarang kelayakan. Kelayakan tadi apa? Relevan, toh? Salah satunya logis, realistis, relevan. Relevan itu dihubungkan dengan tugas sang guru. Guru berarti siswa malas mengerjakan tugas. Ini merupakan tugas guru nggak? Motivasi bisa mempengaruhi ini nggak? Ya pastilah. Guru kan tugasnya guru kan itu. Nah, kan guru tugasnya mencerahkan siswa. Kurang optimalnya pembelajaran daring, tugas guru juga. Oke, kita berarti sangat relevan dengan tugas kita. Kurangnya motivasi belajar siswa. Ini juga, wah tugas guru juga ini. Lingkungan sekolah yang kotor. Ini tugas utama guru itu bukan? Nah, ini banyak semua, Pak, tengah-tengah saja. Ini menyangkut siswa lagi. Baru kita total lagi. Nah, 5, 3, 6. Kalau kita di guru di sekolah itu dari sekian isu, maka hilangnya motivasi belajar siswa ini yang kita dulukan. Karena sudah didapat dengan APKL saja. Kecuali kayak tadi yang saya contohkan tadi, kalau ada yang juara satunya, yang nomor satunya itu lebih dari 1, maka silahkan teruskan dengan USG. Kalau dengan APKL sudah dapat, ya sudah cukup saja. Nah, langkah berikutnya, supaya kita tahu cara menyelesaikannya, tadi harus tahu penyebabnya. Kita cari, kita analisis namanya penyebabnya dengan menggunakan bisa Fishbone, bisa mind map. Di modul itu ditawarkan juga yang namanya SWOT. Mungkin SWOT nggak usah, saya tidak anjurkan untuk SWOT kita. Itu aja. Untuk NAPIS boleh HPKL atau USG. Untuk analisis penyebab silahkan gunakan Fishbone atau mind map. Silahkan mana suka nanti. Sekarang kita mencari penyebab kurangnya motivasi belajar siswa. Ini yang akan kita cari di sini. Kita jadikan isu utama. Isu utama berarti isu yang paling bagus. Yang motivasi belajar siswa. Nah, kita cari penyebabnya dari sisi manusia. Manusianya berarti ada 2, ada guru maupun muridnya. Sekarang apakah gurunya tidak atau apa? Silakan dicari penyebabnya, kata. Apa penyebabnya siswa kok kurang termotivasi? Jangan-jangan dari gurunya juga semangat tidak memberikan tugas-tugas yang menarik misalnya. Kemudian dari sisi bahannya, ada nggak bahannya yang menyebabkan alat, bisa jadi misalnya alat peraganya di pengajar yang tidak tersedia, misalkan alat peraga di dalam mengajar sehingga siswa tidak motivasi untuk belajar. Kemudian metode bisa jadi misalnya cara mengajar gurunya yang monoton, strategi mengajarnya yang kurang menarik, bisa jadi. Setelah didapat ini baru, kalau penyebabnya adalah misalnya salah satu penyebabnya adalah strategi mengajar guru yang tidak bagus, maka solusinya berarti guru harus membuat strategi belajar yang menyenangkan. Jadinya kan begitu. Kalau penyebabnya adalah karena tidak tersedia alat peraga, sehingga mereka bosan, siswanya nggak mengerti, maka kita solusinya adalah gurunya membuat alat peraga. Nah, dari kesekian unsur ini, money, material, bentuk mesin ini,
Tidak semuanya harus terisi. Kalau memang tidak ada dari sisi keuangan, nggak mempengaruhi, nggak usah diisi, kosong aja. Ya. Ini jadi banyak unsurnya. Beda dengan kalau digunakan yang ini, yang di modul itu. Kurangnya motivasi belajar siswa kita masukkan ke sini, ke isu utama. Nah, tinggal dilihat dari skillnya adalah keterampilan siapa, apakah keterampilan muridnya, keterampilan gurunya, dilihat bagaimana, sehingga mempengaruhi ini enggak, supplier, tapi alat peraganya ada enggak, bahan-bahan mengajarnya bagus tidak, maka suppliernya ini ditinjau. Surrounding, lingkungannya, jangan-jangan lingkungannya sekolahnya kotor, itu juga menjadi lingkungan kan, sekolahnya jauh, itu juga lingkungan, muridnya jarak antara rumah murid dengan posisi sekolah yang sangat jauh, cuaca buruk, banjir, itu surrounding. Sistem itu adalah sama dengan di sini tadi, metode atau cara mengajar manusianya, gurunya seperti apa. Ini lebih sederhana memang kalau dengan menggunakan ini, karena cuma 4, kalau di sini kan 6, harus pisah. Silahkan mau pilih yang mana nanti. Kalau tidak mau pakai ini, bedanya ini nggak usah dikelompokkan. Saya bingung mengelompokkan. Ya namanya causal map atau mind map. Berarti ini nggak dikelompokkan. Yang penting penyebabnya saja. Oh. Lah apakah ini benar merupakan penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa? Nah, cara ngujinya gampang. Kalimatnya begini. Kan ini kalimatnya selalu negatif. Pernyataan negatif, kurangnya. Di sini juga penyebabnya harus juga negatif. Misalnya penyebabnya dari sistem ini adalah misalnya metode mengajar guru yang membosankan. Maka boleh kita uji dengan menyambungkan antara faktor penyebab dengan akibat atau isu utama ini. Dengan menggunakan jika, maka. Jadi, jika guru menggunakan cara mengajar, jika cara mengajar guru membosankan, maka kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, gitu. Jadi, jika faktor penyebabnya bla 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 bla, maka isunya adalah bla bla bla. Nyambung tidak kalimat itu? Kalau kalimatnya itu nyambung, enak didengar, berarti benar. Itu adalah merupakan hukum sebab akibat. Kalau tidak nyambung, ganti rumusan kalimatnya supaya lebih enak. Nah, ini masalah membuat rumusan kalimat supaya enak ini. Ceritanya. Oke. Begitu diketahui bahwa penyebabnya ini adalah karena tadi metode yang kan, maka di solusi nanti kita akan membuat metode apa namanya. Jadi merubah metode, tapi langsung spesifik bahwa metode apa yang akan diterapkan nanti di dalam mengajar berikutnya untuk menyelesaikan masalah tentang kurangnya motivasi belajar siswa ini. Begitu ceritanya. Nah, dengan kita bisa menyelesaikan permasalahan di organisasi, maka kita sudah berperan di dalam mencapai tujuan nasional kita tadi. Penyebabnya itu misalnya penyebabnya ada 4 poin. Terus solusinya itu nantinya harus 4 poin juga atau harus susun jumlah penyebab bisa. Solusi itu adalah menghilangkan faktor penyebab, itu yang lebih bagus. Jadi kalau penyebabnya banyak masih alternatif. Tapi tidak mutlak juga banyak karena bisa saja satu kegiatan bisa menyelesaikan beberapa faktor penyebab, bisa saja. Nah, tergantung tidak jawabannya. Tapi di isu kontemporer ini nanti bukan ke solusi, masih alternatif solusi. Alternatif itu maksudnya pilihan. Bahkan bisa di satu penyebab itu
siswanya nggak termotivasi. Kenapa? Ternyata penyebabnya adalah karena dia belum makan, dia kelaparan. Misalnya contohnya begitu, kasarnya begitu ya. Nah, berarti solusinya kan harus makan dulu dia, supaya termotivasi untuk belajar. Untuk bisa makan aja kan macam-macam caranya. Anda mau makan pagi itu bisa beli nasi kuning. Jadi tidak mutlak satu penyebab satu kegiatan juga tidak mutlak. Bisa saja beberapa kegiatan satu alternatif solusi juga bisa, tapi bisa juga penyebab. Jadi dalam mencari alternatif ini cari sebanyak-banyaknya karena banyak jalan menuju Roma, prinsipnya seperti itu. Untuk menyelesaikan satu penyebab itu bisa banyak macam. Kalau kita punya banyak alternatif nanti milihnya gampang, kan sudah banyak pilihan kita. Tapi kalau kita nggak punya pilihan kan nanti agak susah nanti kita mau. Kalau cuma satu alternatifnya berarti itu yang akan jadi. Kalau ternyata ditolak oleh mentor kita, atasan kita, nah berarti kita harus cari lagi. Tuh ceritanya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, anggaplah ini sudah dapat, masing-masing sudah dapat. Untuk mengidentifikasi ini, nah silahkan nanti kita kaitkan, kita baca dengan modul, kita baca juga modul habituasi supaya tahu kita manfaatnya, supaya jangan asal-asal kita. Hasil analisis isu kontemporer kita pada organisasi masing-masing, bukan kepada isu negara tadi ya. Kalau isu pada negara tadi kan menyelesaikan masalah nasional. Analisis isu yang ditujukan kepada isu masalah organisasi masing-masing akan digunakan dasar menetapkan kegiatan habituasi di dengan catatan bahwa setelah kita mengidentifikasi sendiri, ngerti ya, sampai ketemu, identifikasi dulu berapa isu, kemudian di APKL ketemu yang prioritas, kemudian dihabituasi, boleh enggak? Nah itu langkahnya nanti ya. Kalau boleh, ya berarti itu kamu pakai nanti di kegiatan habituasi. Kalau tidak, prioritas saya itu ambil yang prioritas pertama, lah. Boleh juga. Kalau iya menurut saja ya silahkan argumentasinya. Jelaskan ke mentornya bahwa jelas secara individu untuk melakukan waktu sekitar 45 menit lagi. Nah, kita semua coba mengidentifikasi permasalahannya Mas. Buat
kayaknya tantangannya untuk mengikuti latihan ini berat sekali ya. Ini di chatnya kok ada yang merah ini Bu Retno ini, mudah-mudahan. Izin bertanya Pak. Bu Rayani ada pertanyaan, silakan. Baik, Pak langsung diisi dengan nilainya ini. Belum, mau merumuskan kalimat. Nah, nggak usah iya. Nanti tunggu saya sambil berdiri ya, sudah capek saya kalau duduk lama-lama ini soalnya. Ya, 5 menit lagi baru kita bahas.